Hai fans MU, Winning Eleven akan membahas berita menarik tentang dealnya Frenkie de Jong ke Manchester United. Erik ten Hag berjanji kepada pemain muda, Ten Hag bakal dipak 3 back setelah Lisandro Martinez gabung MU, serta prediksi skor Manchester United versus Melbourne Victory. Selamat menyaksikan, enjoy! Janji Erik ten Hag, pemain muda bakal dapat tempat di Manchester United. Erik ten Hag kembali menegaskan keseriusannya dalam mengembangkan pemain muda Manchester United. Dia akan melibatkan banyak pemain muda di musim depan. Ten Hag sejak musim panas ini resmi menjadi pelatih MU. Dia diminta untuk menangani MU setelah musim lalu mereka tersungkur bersama Solskjaer dan Rangnick. Selama di Ajax, Ten Hag dikenal sebagai pelatih yang suka mengorbitkan pemain muda. Jadi ada ekspektasi yang sama pada sang manajer untuk mengorbitkan pemain muda MU. Ten Hag menegaskan bahwa dia akan memberdayakan para pemain muda yang digunakan. Saya sudah bilang ini sebelumnya bahwa Manchester United punya potensi yang sangat besar. Ten Hag menyebut bahwa MU memilih banyak pemain muda yang bagus. Jadi memastikan bahwa bakal mengoptimalisasikan talent-talent muda itu. Tim ini memiliki banyak pemain yang bagus. Kami memiliki pemain-pemain yang berpengalaman dan juga banyak sekali pemain muda dengan potensi yang sangat besar. Jadi kami harus bekerja keras dengan para pemain muda ini dan Manchester United terkenal akan hal itu. Marcus Rashford contoh nyata dari hal itu. Jadi kami harus bekerja keras dengan akademi ini. Pramusim selalu penting karena kami ingin membentuk tim ini selama pramusim. Namun di sisi lain, setiap kali bermain kami ingin meraih kemenangan, ujar Erik ten Hag. Deal Manchester United raih kesepakatan dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong. Manchester United dikabarkan sudah meraih kesepakatan dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong. Sejauh ini MU cuma bisa mendatangkan satu pemain saja. Dia adalah Tyrell Malacia yang diangkut dari Feyenoord. Sekarang ini MU sedang fokus memboyong Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Selain itu mereka juga sedang berusaha memboyong de Jong dari Barcelona. Kans MU memboyong de Jong sendiri masih terbuka lebar. Pasalnya Barcelona siap melepas pemain Belanda tersebut. Padahal de Jong masih terikat kontrak sampai tahun 2026. Dia juga sempat dianggap bakal jadi pilar Barca untuk jangka panjang. Barcelona sendiri membuka kans melepasnya karena masalah finansial. Jika de Jong dijual, ia akan membuat klub bisa mendapat banyak dana. Dana itu sendiri bisa digunakan memboyong pemain baru di pos lain. MU sudah menggelar negosiasi soal Frenkie de Jong cukup lama. Mereka juga sudah melepas penawaran pada Blaugrana. Kabarnya mereka melepas tawaran 65 juta euro. Ada juga add-on sebesar 20 juta euro. Tapi kabarnya tawaran itu ditolak Barca. Namun kini MU sudah melepas penawaran baru. MU tersebut siap membayar 75 juta euro plus add-on sekitar 10 juta euro. Prediksi Melbourne Victory versus Manchester United di laga friendly. Melbourne Victory versus Manchester United akan berjalan dengan sengit saat dilihat dari pertemuan kedua tim. Ini merupakan pertandingan kedua Erik ten Hag setelah resmi menjabat sebagai manajer baru Manchester United. MU tentu saja menjadi pesaing yang tak bisa dianggap remeh bagi Melbourne Victory. Meski gagal finish di peringkat 4 besar Liga Primer, namun strategi skuad MU kini cukup berbeda setelah ditangani ten Hag. Ten Hag nampaknya akan memberikan kesempatan bagi Malacia, Donny van de Beek, dan Anthony Elanga di menit awal. Sementara Martial mungkin kembali mendapatkan posisi tengah. Dan Bruno Fernandes juga harus mempertahankan posisinya. David De Gea dikabarkan mengalami cedera ringan saat melawan Liverpool.
Posisinya akan digantikan oleh Tom Heaton. Prediksi susunan pemain: Manchester United, Heaton, Dalot, Varane, Maguire, Malaysia, Van de Beek, Fred, Fernandes, Elanga, Martial, dan Sancho. Prediksi skor akhir MU menang 3-0. Maguire aman. Begitu Lisandro Martinez datang, Manchester United bakal buang 3 bek ini. MU dilaporkan bakal membuang 3 bek mereka begitu resmi memboyong Lisandro Martinez dari Ajax. Menurut Mirror, Eric Bailly, Phil Jones, dan Axel Tuanzebe bisa-bisa dilepas begitu bek incaran Erik ten Hag mendarat ke Old Trafford. Jika digabung, Bailly dan Jones hanya melakoni 8 start sepanjang musim lalu. Sementara Tuanzebe gagal tampil impresif dalam masa peminjamannya di Aston Villa. MU akan pertahankan 2 bek sentral utama mereka musim lalu, yakni Raphael Varane dan Harry Maguire. Dan nama kedua bakal mempertahankan ban kaptennya di Old Trafford. MU diklaim selangkah lagi memboyong Martinez dengan harga 46 juta pound sterling. Dan Ajax disebut sudah mengaku kalah tidak bisa mempertahankan bek asal Argentina itu. Arsenal turut mengincar bek 24 tahun tersebut, tetapi Martinez lebih memilih hijrah ke Manchester. Keduanya sempat mengalami penolakan dari Ajax, tetapi kini United yang akan memenangkannya. The Devils juga berharap segera merampungkan transfer Christian Eriksen yang bisa bergabung dengan mereka di tur pramusim kedua. United juga masih bernegosiasi dengan Frenkie de Jong, tetapi mengalami hambatan gara-gara pihak Barcelona masih berutang gaji terhadap sang pemain. MU klub besar memang jadi kewajiban. Marcus Rashford menegaskan bahwa Manchester United adalah klub besar, tidak boleh ada kesalahan. Namun jika terjadi harus segera fokus. MU terseok-seok di Liga Inggris 2021-2022 dengan cuma finish pada posisi ke-6. Hal itu membuat MU gagal mendapatkan tiket ke Liga Champions dan harus puas cuma tampil di Liga Eropa. The Devils kini mulai lembaran baru di bawah arahan Erik ten Hag. Hasil manis dari ajang pramusim langsung didapat MU dengan mengalahkan Liverpool 4-0. Meski skor kemenangan sangat mencolok, Marcus Rashford merasa masih banyak kesalahan yang dilakukan. Striker MU tersebut menegaskan bahwa biasanya terlalu mudah bikin salah saat timbang menang. Striker MU tersebut menegaskan bahwa biasanya terlalu mudah bikin salah saat tim menang. Saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri bahwa jauh lebih mudah membuat kesalahan dalam tim yang menang. Pertandingan terakhir melawan Liverpool misalnya, kami menang tapi membuat banyak kesalahan. Secara individu itu sama, ketika Anda kalah itu sulit. Kami semua olahragawan dan kami tidak suka kalah. Marcus Rashford menegaskan bahwa kesalahan harus cepat-cepat diatasi. Manchester United adalah klub besar dan tuntutan untuk menang akan selalu besar. Ketika itu terjadi, maka Anda harus kembali fokus dan mencoba memenangkan pertandingan berikutnya. Ini adalah klub besar tempat kami bermain dan kami diharapkan menang. Kami harus bekerja keras untuk berkembang.